Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, hari ini kita ketemu lagi di kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita baca doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin yang hari ini mimpin doa. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Setelah kita baca doa tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa banyak manfaat buat kehidupan sehari-hari kita. Amin. Ada yang gak masuk gak nih? Siapa? Naifa sama Aziz. Naifa tadi mamanya bilang sakit ya. Naifa sakit. Kayak Aziz juga hari ini masih dirawat di rumah sakit ya. Aziz masih sakit. Oke. Aziz masih sakit ya. Oke, hari ini yang sakit teman kita ada 2 orang. Kita doakan mudah-mudahan Aziz sama Naifa bisa cepat sembuh. Amin. Oke. Kemarin kita sudah belajar IPAS tentang apa? Bunga ya? Bunga kemarin penyerbukannya siapa yang bantu? Lebah atau? Ada hewan apa lagi selain lebah? Kupu-kupu. Oke, anak Bu Guru pintar semua. Tepuk tangan dulu. Nah, hewannya ada apa tadi? Lebah. Ada satu lagi? Ada kupu-kupu dan mereka membantu penyerbukannya siapa? Bunga. Nah, ternyata tumbuhan dan hewan mereka saling membantu atau saling memiliki hubungan, saling berinteraksi. Nah, sekarang pembelajaran kita ini tujuannya apa sih di sini? Peserta didik ataupun siswa dapat menganalisis. Kita akan menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem di kehidupan sehari-hari. Nanti akan ada melalui tayangan video ataupun permainan, edukasi. Jadi nanti kita akan belajar dengan beberapa games juga tentang apa yang sudah kita pelajari kemarin, kita akan pelajari hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, biar kita semangat, kita berdiri. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila biar kita semangat pagi ya. Oke? Oke, tepuk tangan buat semuanya. Silahkan duduk kembali. Nah, udah semangat belum? Oke, kita akan lanjut ya. Di sini, Bu Guru akan meminta kalian untuk menonton sebuah video. Kita simak dulu videonya ya. Ruang Kreatif Indonesia. Kisah burung jalak dan kerbau. Pada suatu hari, seekor burung jalak panik karena persediaan makanannya telah habis. Sedangkan di hutan sudah sangat susah
akhirnya si burung jalak dan kerbau mereka semua saling membutuhkan, iya nggak? Kerbau butuh burung jalak untuk apa? Apa? Menghilangkan gatal yang ada di tubuhnya. Tapi si burung jalak ternyata suka. Kenapa burung jalaknya suka? Karena apa? Lezat. Dia makan apa? Kutu yang ada di tubuhnya kerbau. Jadi burung jalaknya untung nggak? Untung. Kerbaunya untung nggak? Kemudian kenapa sih tubuh kerbau gatal-gatal? Kenapa? Ada kutunya, betul. Nah, di sini bagaimana cara burung jalak menghilangkan gatal pada tubuh kerbau? Dimakan kutunya sama burung jalak ya. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup. Sekarang kita akan melihat lagi banyak lagi hubungan dari makhluk hidup yang lainnya. Kita nonton lagi ya. Oke, gimana videonya? Bagus nggak? Ternyata bukan hanya burung jalak sama kerbau doang ya, yang mereka itu saling memiliki hubungan. Tadi kalau kita lihat ada apa di sini? Ada ikan. Biasa kalian sebut ikan apa sih itu? Ikan Nemo. Terus selain ikan Nemo sama anemon laut ada apa lagi tadi? Kupu-kupu dan bunga. Terus ada apa lagi? Nah, kalau kalian lihat tadi ada bunga yang sangat besar, itu bunga apa itu? Ada yang tahu nggak? Ada pernah lihat nggak bunga apa? Bunga Rafflesia arnoldii. Bunga itu di Indonesia yang cuma punya satu-satunya bunga. Dan bunga itu ternyata hidupnya itu menempel pada tumbuhan lain. Dia nggak bisa bikin makanan kayak kemarin yang kita sudah bahas. Kemarin kan tumbuhan bisa bikin makanan sendiri, iya nggak? Ternyata bunga itu dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Dia dapat makanan dari mana? Dia menempel pada tumbuhan lain dan akhirnya dia ngambilin makanan dari tumbuhan tersebut. Kita akan belajar lebih lanjut tentang ini semua. Maka hari ini kita akan belajar tentang apa itu judulnya? Coba sekali lagi yang kencang. Apa judulnya? Oke, simbiosis. Siapa di sini yang mau membantu Bu Guru untuk membaca? Oke, semuanya angkat tangan. Bu Guru minta Fiona deh, Fiona. Fiona silahkan dibaca. Semua makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem membutuhkan satu sama lain. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem disebut simbiosis. Terima kasih Fiona. Kasih tepuk tangan buat Fiona udah berani untuk baca. Tadi kata Fiona, semua makhluk hidup yang tinggal dalam suatu ekosistem itu saling membutuhkan satu sama lain. Semua makhluk hidup tanpa terkecuali, baik itu manusia, tumbuhan ataupun hewan. Oke. Nah, mereka semua saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Contoh kayak tadi. Tadi ada burung jalak sama apa? Kerbau. Kira-kira gimana nasibnya si kerbau kalau nggak ada burung jalak ya? Kenapa? Gatal-gatal. Oh, gatal-gatal terus seumur hidupnya dia berarti ya. Wah, kasihan hidupnya kalau misalnya tidak ada burung jalak. Nah, interaksi tersebut disebut dengan apa? Oke, kita lihat lagi. Bagaimana dengan hewan ini? Coba Bu Guru mau kalian menganalisa. Gimana nih? Apakah mereka punya hubungan khusus? Ada yang bisa menjelaskan nggak hubungannya seperti apa? Siapa yang bisa menjelaskan kira-kira hubungan kupu-kupu sama bunga? Wah, oke. Kalau gitu Bu Guru mau minta tolong sama Rafa deh, Rafa. Dia punya putik di dalamnya dan kupu-kupunya membawa benang sari dan dia ditaruh di putiknya. Wah, kasih tepuk tangan buat Rafa. Jadi ternyata kata Rafa si kupu-kupu itu bisa menjatuhkan apa? Benang sari ke putiknya. Jadinya membantu untuk apa? Perkawinan. Perkawinan dalam tumbuhan namanya apa kemarin? Perkawinan. Apa?
Menyerbukan. Penyerbukan. Oke, kita tepuk tangan buat semuanya, udah pada pinter-pinter anak Bu Guru ya. Hubungan ini ternyata punya nama loh. Nah, hubungan yang seperti ini namanya simbiosis mutualisme. Namanya apa? Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini apa sih? Bu Guru minta baca. Hania, coba Hania dibaca. Simbiosis mutualisme adalah hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Oke, katanya Hania, simbiosis mutualisme adalah hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Ya, jadi dua-duanya untung. Coba kita lihat contohnya. Yang paling atas ada gambar apa itu tadi? Kerbau. Dan burung jalak. Nah, yang kedua, ada apa itu? Yang tadi dalam video juga? Lebah. Ada bunga dan lebah. Nah, bunga dan lebah ini apa mereka sama-sama untung? Nah, coba kita lihat. Bunganya untung kenapa? Karena lebah membantu proses penyerbukan. Oke, nah kemudian kira-kira untungnya buat lebah apa? Madu. Ya betul, lebah diuntungkan karena mendapatkan nektar dari bunga tersebut, dapat makanan dia ternyata. Nah, jadi hubungan yang dua-duanya untung namanya simbiosis apa? Mutualisme. Oke, kita akan pelajari lagi yang ini nih. Nah, kira-kira ini ada yang tahu nggak tumbuhan apa? Apa ini? Anggrek. Oke, anggreknya bagus banget. Ternyata tumbuhan anggrek itu batangnya itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Sampai akhirnya dia menempel pada pohon lain. Tapi hebatnya anggrek, walaupun dia menempel, dia punya daun nggak? Warnanya apa? Hijau. Kemarin kita sudah belajar tumbuhan yang berwarna apa yang bisa berfotosintesis? Hijau. Anggrek punya daun yang berwarna hijau nggak? Jadi anggrek bisa bikin makanan nggak? Dia bisa bikin makanan sendiri. Walaupun dia menempel pada tumbuhan tersebut, dia ngambilin makanan dari tumbuhan itu nggak? Tidak, karena dia bisa membuat makanan sendiri. Dia cuma numpang hidup aja, cuma menempel saja, tapi tidak mengambil makanan dari pohon tersebut. Sekarang Bu Guru punya video lagi. Nah, kita akan mempelajari ini. Kita tonton dulu videonya. Tidak cuma bingung saja teman, sampai si whale shark atau si ikan hiu paus pun ditempel sama si remora. Padahal kan si ikan hiu paus ditakuti sama ikan lainnya. Berani benar si remora. Mon, tidak takut apa? Nah, karena itulah alasan si ikan remora berenang di dekat tubuh ikan hiu dan mengikuti kemanapun dia pergi. Ikan remora menjadi aman dari ancaman ikan pemangsa lainnya. Karena ikan pemangsa tentu takut terhadap ikan hiu. Sementara ada dan tidak adanya si ikan remora tidak berpengaruh terhadap si ikan pemangsa ini, teman. Wah, kalau ini sih simbiosis komensalisme. Video tadi ada hewan apa aja? Ikan remora sama ada ikan remora sama ikan apa? Hiu paus. Jadi ternyata si hiu itu kalau misalnya kemana-mana pasti ada ikan kecil di bawahnya. Tadi kalau yang perhatikan, kira-kira kenapa sih ikan remora itu ada di bawah paus atau hiu paus itu? Apa? Memakan parasit, betul. Oke, sekali lagi. Untuk apa? Makan parasit sisa-sisa dari si hiu paus itu. Kemudian selain itu dia ngapain di situ di bawah? Berlindung dari apa dia? Iya betul.
Melindungi dari ikan pemangsa atau predator. Ya, jadi kan kalau misalnya kita berlindung di hewan yang besar, gak akan ada tuh yang berani ngedeketin dia atau makan dia. Iya tidak? Nah, berarti si remoranya itu diuntungkan tidak? Diuntungkan. Tapi kalau si hiu pausnya untung atau enggak? Biasa aja. Dia tuh ngerasa orang kaya, ya kan? Dia mau berlindung di bawah saya tidak berpengaruh, tidak mengganggu saya. Jadi kata si hiu paus itu tidak ada ngaruhnya. Ada atau tidak ada si ikan remora, hidup dia tetap berjalan seperti biasanya. Jadi kalau misalnya di sini tadi katanya simbiosis apa tadi kata si Otan? Simbiosis komensalisme. Apa sih simbiosis komensalisme? Anissa boleh dibaca kasih tahu teman-teman ya, simbiosis komensalisme itu apa? Simbiosis komensalisme adalah hubungan atau interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan. Oke, kasih tepuk tangan buat Nisa udah membacakan buat kita semua. Nah di situ tadi contohnya yang ada dalam video tadi ikan apa? Ikan remora sama ikan apa yang besarnya? Hiu paus. Oke, di sini di gambar ini ada contoh yang lain. Ada apa itu? Gambar apa? Ada katak dan pepohonan. Dalam hubungan ini katak diuntungkan karena pohon dijadikan tempat dia berlindung dari apa? Dari hujan dan badai. Tapi pohon-pohonnya itu rugi nggak? Tidak. Untung nggak? Tidak. Tidak untung, tidak juga rugi. Nah, jadi si katak berlindung, tapi pohonnya ya nggak masalah. Contoh yang kedua tadi, ada yang gambar pohon anggrek seperti yang tadi contohnya. Ada anggrek dan pohon mangga. Dalam hubungan ini anggrek diuntungkan karena dapat tumbuh dan berkembang dengan menempel pada pohon mangga. Sedangkan pohon mangga tidak dirugikan juga, tidak juga diuntungkan oleh tanaman anggrek. Dia cuma nempel doang. Karena dia tidak ngambil makanan dari mangga, dia nggak makanin buah mangga juga gitu kan. Jadi tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Kita coba lihat lagi yang berikutnya. Nah loh, ada apa ini? Ada anak kecil yang kena, ada rambutnya dikutuk. Rata-rata anak SD ini banyak kutunya. Ya, oke. Kira-kira kita rugi nggak? Manusia kita kalau ada kutunya gatel nggak? Nah, kita dirugikan nggak? Tapi kutunya untung nggak? Kutunya dapat apa? Dapat makanan. Tapi manusianya? Gatel. Nah berarti ada yang satu untung, ada yang satunya rugi. Taatan tadi yang sudah membaca, simbiosis parasitisme adalah hubungan atau interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Nah contohnya tadi yang pertama ya, gambar yang pertama gambar apa? Kutu sama apa? Manusia. Kutu dan manusia. Ternyata selain kutu dan manusia ada yang merugikan kita. Selain kutu apa yang merugikan kita tuh di gambar? Apa? Nyamuk. Nyamuk yang merugikan kita. Nah, kenapa sih kita dirugikan sama nyamuk? Emang kalau kita kena nyamuk kita gimana? Gatal. Gatel. Apalagi kata Rafa ada apa? Menghisap darah. Kadang suka ada penyakit dari nyamuk. Penyakit apa tuh? Demam berdarah. Penyakit demam berdarah itu disebabkan karena apa? Nyamuk yang menggigit manusia yang membawa virus DBD. Dalam hubungan ini, nyamuk mendapatkan makanan dengan menghisap darah, sedangkan manusia dirugikan karena bisa membuat gatal dan bawa penyakit. Sampai sini, Bu Guru akan meminta kalian, ada dua mes. Yang pertama, kalian mencari arah, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Sekarang Bu Guru akan bagikan kelompok yang pertama. Bu Guru akan bagikan ketua kelompoknya Raisa, silahkan. Oke, kelompok kedua Rafa. Kelompok ketiga Fiona. Kelompok keempat Hafiz. Kelompok kelima Hania. Kelompok keenam Naila Salsabila. Oke, sekarang silakan keluarkan pensil warna kalian. Diskusikan dengan kelompok kalian. Silakan menghadap ke belakang teman sekelompoknya.
dikerjakan secara bersama-sama. Di situ ada keterangan warna orange untuk lebah, burung jalak biru, ikan remora hijau, nyamuknya merah. Bisa? Oke, lebah kemana? Nah, ya silakan dicari. Warnanya lebah warnanya apa? Orange. Pakai pensil warna orange, cari jalannya menuju. Ya, oke, bisa. Ya. Oke, kelompok ini bisa? Bisa, Bu. Oke. Dilihat jalannya. Sesuai warnanya. Bisa ketemu? Oke, good job. Ya, nggak baca dong. Burung jalak warna apa? Biru. Oke, cari pensil warna-warna biru. Ya. Bisa. Nah. Oke, anak-anak, bagaimana? Sudah selesai belum? Oke, alhamdulillah. Bagaimana? Sudah selesai semua? Oke, alhamdulillah. Tadi Bu Guru lihat kelompoknya udah bagus-bagus semua. Siapa yang mau presentasi duluan? Oh, banyak sekali yang mau duluan ya. Oke, kalau gitu kita kasih kesempatan untuk kelompok 6 untuk maju pertama kali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 6. Kami dari kelompok 6, nyamuk mempunyai hubungan dengan manusia. Ikan remora mempunyai hubungan dengan ikan hiu atau ikan paus. Oke, kita kasih tepuk tangan semuanya buat kelompok 6. Terima kasih kelompok 6 sudah memaju untuk presentasi. Alhamdulillah semua sudah maju ke depan dan sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kita kasih tepuk tangan buat semuanya yang sudah presentasi hari ini. Kalau tadi kalian mengerjakan secara kelompok, sekarang kalian akan diminta untuk mengerjakan sendiri-sendiri. Nah, temukan jalan bagaimana si kupu-kupu itu bisa bertemu dengan bunga. Oke, ketua kelasnya Arjuna, tolong bagikan ke teman-teman kamu. Oke, silahkan dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semuanya? Oke, alhamdulillah sudah selesai semua. Arjuna, boleh dikumpulkan hasil dari teman-temannya. Gimana? Tadi kalian permainan maze, kira-kira ketemu nggak jawabannya? Bisa menemukan jalannya? Bisa. Oke, anak-anak kelas 5D ini hebat semua. Kita kasih tepuk tangan buat semuanya. Setelah kita bermain maze, kita akan bermain lagi. Siapa yang mau untuk permainan berikutnya? Siapa? Wah, banyak sekali. Tapi kali ini Bu Guru akan minta 10 anak untuk kita bermain ya. Bu Guru akan menjelaskan permainan ini. Bu Guru akan memberi kalian waktu 30 detik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, pertanyaan pertama kita mulai dari Rafa. Oke. Hubungan atau interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup tapi merugikan makhluk hidup lainnya. Oke, parasitisme kata Rafa. Ya, kasih tepuk tangan buat Rafa. Oke, Rafa boleh mundur. Oke, soal kedua, silakan Raisa maju ke depan. Hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dua-duanya untung. Menurut Raisa kalau untung dua-duanya apa? Silahkan dipilih Raisa. Kata Raisa, mutualisme. Apakah betul? Yeay, kita kasih tepuk tangan buat
Raisa. Oke, Arjuna, silakan. Hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup dalam ekosistem yang sama dinamakan kira-kira apa? Populasi, habitat, atau simbiosis? Kata Arjuna simbiosis, kita cek jawabannya. Yeay, kita kasih tepuk tangan buat Arjuna. Oke. Hubungan parasitisme terjadi. Parasitisme antara manusia dengan dengan siapa? Oke, katanya Naila Putri, nyamuk. Oke. Yeay, kita kasih tepuk tangan. Oke, Arif. Simbiosis mutualisme terjadi pada hubungan apa ya? Silakan Alif. Wah, kata Alif, Hiu dan Repola, kita cek. Wah, belum tepat. Oke Alif, kita kasih lagi kesempatan berikutnya buat Alif. Kira-kira hubungan yang terjadi antara kedua makhluk ini ada hiu remora. Jawabannya apa Alif? Ya, kita kasih tepuk tangan buat Alif. Berikut ini merupakan contoh dari simbiosis mutualisme. Oh, katanya Fiona adalah burung jalak dan kerbau. Weh, betul. Kasih tepuk tangan buat Fiona. Oke, Basit. Hubungan yang terjadi antara kedua tumbuhan berikut, itu ada tumbuhan apa sih? Coba kasih tahu tumbuhan apa? Anggrek. Kira-kira kalau anggrek yang mana ya? Wah, kata Basit, komensalisme. Ya, betul. Kasih tepuk tangan buat Basit. Oke, Naila. Simbiosis mutualisme menjalin hubungan antar kedua makhluk hidup untuk saling kata Naila tidak mempengaruhi satu sama lain. Kita lihat jawabannya. Wah, masih kejebur Naila. Oke, kita kasih kesempatan lagi. Tanaman benalu hidupnya menempel pada tumbuhan inangnya, misalnya pohon jambu. Pohon jambu lama-kelamaan akan mati karena benalu hidupnya dengan cara apa? Kata Naila, parasitisme. Yeay, kodoknya berhasil, selamat. Kasih tepuk tangan. Bagaimana permainan tadi, seru nggak? Katak itu berhasil tidak sampai ke tanah? Kita kasih tepuk tangan buat semua teman-teman yang tadi maju. Tepuk tangannya kencang dong. Oke, terima kasih buat teman-teman. Akhirnya berapa uang yang didapatkan? 80.000. Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini seru nggak? Apa kalian senang? Nah, dari tadi kita sudah bermain. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Kira-kira setiap makhluk hidup itu saling membutuhkan tidak? Maka dari itu kita sebagai manusia harus bisa apa? Menjaga ekosistem. Kita semua hidup saling membutuhkan. Ya, tidak hanya manusia, ternyata hewan pun mereka semua memiliki hubungan. Coba, kalian semua berteman tidak? Bertemannya baik tidak? Baik. Misalnya Jihan sama Adnan, mereka semua berteman. Hewan saja mereka bekerja sama, tumbuhan juga dan hewan. Manusia harus bekerja sama tidak? Tadi kita sudah belajar banyak hari ini, sudah mempelajari tentang hubungan antar makhluk hidup, baik itu tumbuhan dengan hewan, manusia dengan tumbuhan. Maka kita semua harus menjaga keselarasannya agar kita semua bisa hidup dengan damai dan tentram. Ada LKPD yang akan kalian kerjakan di rumah. Di sini kalian akan diminta untuk mengamati video. Ada gambar ikan apa ini tadi? Hiu dan remora. Ada video yang akan kalian amati. Kalian tulislah hasil pengamatan kalian pada lembar kerja yang sudah Bu Guru berikan. Besok akan dikumpulkan. Setelah kita menarik kesimpulan pembelajaran hari ini, sudah ada lembar kerja yang kalian kerjakan di rumah. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Bu Guru akan memberikan hadiah kepada 10 peserta yang tadi maju ke depan. Bu Guru akan memberikan hadiah untuk pada teman-teman yang tadi sudah maju. Silakan. Terima kasih Salsa. Terima kasih Arjuna, Basit, Rafa, Alif, Ania, Raisa, Naila, Fiona, satu lagi ada Azhar. Oke, kita kasih tepuk tangan buat semua teman-teman. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum
kita akhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu sebelum pulang.